Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami dengar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 18 begini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang mengaitkan sukacita dengan keadaan yang menyenangkan. Saat pekerjaan lancar, kesehatan baik, keluarga harmonis, dan kebutuhan tercukupi, kita merasa bersukacita dalam hal itu. Namun, bagaimana jika keadaan itu berubah? Bagaimana jika kita menghadapi kesulitan, tekanan, atau bahkan ketidakadilan? Seringkali sukacita dunia bergantung pada situasi. Ketika situasi berubah, sukacita pun menghilang. Namun Alkitab mengajarkan bahwa ada sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, yaitu sukacita yang berasal dari Yesus Kristus. Kalau kita melihat surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Secara manusiawi, penjara bukanlah tempat yang menyenangkan. Kebebasannya dirampas, pelayanannya dibatasi, dan masa depannya tidak pasti. Yang lebih menyakitkan lagi, Paulus mengetahui bahwa ada beberapa orang yang memberitakan Kristus dengan motivasi yang tidak murni. Mereka melayani karena iri hati, persaingan, dan ingin menambah penderitaan Paulus. Di dalam Filipi 1 ayat 16 sampai 17 kalau Bapak Ibu membacanya. Namun, respon Paulus sangat mengejutkan. Ia tidak fokus pada dirinya sendiri. Ia tidak tenggelam dalam kekecewaan atau kepahitan. Sebaliknya, ia berkata, tentang hal itu aku bersukacita, karena Kristus tetap diberitakan. Paulus menemukan sumber sukacita yang lebih besar daripada keadaan pribadinya, yaitu Yesus dimuliakan dan Injil diberitakan. Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa sukacita sejati tidak berasal dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hubungan kita dengan Yesus. Paulus tidak bersukacita karena ia berada di penjara. Ia juga tidak bersukacita karena ada orang yang berniat buruk kepadanya. Ia bersukacita karena fokus hidupnya adalah Kristus. Ketika Kristus diberitakan, hatinya tetap sukacita. Seringkali kita kehilangan sukacita karena fokus kita tertuju pada masalah, pada kekecewaan, atau perlakuan orang lain. Kita mudah bersedih ketika harapan tidak terpenuhi. Namun Paulus mengajarkan bahwa ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, sukacita tidak mudah dirampas oleh keadaan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita perlu belajar memandang hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika masalah datang, ingatlah bahwa Tuhan tetap bekerja. Ketika orang lain mengecewakan kita, ingatlah bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ketika rencana kita gagal, percayalah bahwa rencana Tuhan tetap sempurna. Sukacita yang berasal dari Yesus akan memberi kekuatan untuk terus melangkah sekalipun keadaan tidak baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, sumber sukacita Paulus adalah Yesus Kristus. Kristus adalah alasan mengapa Paulus tetap dapat bersukacita di tengah penderitaan itu. Yesus sendiri adalah teladan sukacita yang sejati. Meskipun harus menghadapi salib, menghadapi penderitaan, penganiayaan, penghinaan, dan kematian, Yesus tetap taat kepada kehendak Bapanya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus mengalahkan dosa dan maut, membuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Kristus hidup, orang percaya memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih.
firman yang telah kami dengar. Berkatilah hati kami, pikiran kami, bukan hanya kami mendengar, tetapi melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.